Lansi yang sudah sangat senang, Pengju lalu memberitahukan jika para pembobol penjara itu tidak mungkin bisa mengalahkan pengawal kerajaan. Di sisi lain, Sekte Tianxuang yang menyelamatkan orang-orang Papilion Ryu, mereka akhirnya terkepung oleh pasukan Menteri Zhang. Lansi yang masih belum tahu, Pengju memberitahukan jika Sekte Tianxuang datang membobol penjara. Pengju pun yang sudah menang, dia mengatakan jika sekarang kakaknya kalah dalam permainannya sendiri. Lansi yang sudah tidak punya rencana lain, dia berniat akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang-orang. Lansi pun yang menyerahkan laporan jika dia adalah Hai Fengxi. Raja sangatlah marah besar, dan dia merasa jika anak durhakanya ini benar-benar hebat dan benar-benar berkemampuan. Keesokan harinya, Yuan Lu yang membela Lansi jika pangeran secara tulus mengakui kesalahannya. Raja yang mengira jika Yuan Lu adalah orang yang dikirim Papilion Air Yunkuan kepadanya, namun raja yang tidak peduli, dia meminta Yuan Lu untuk menyuruh Lansi datang ke hadapannya. Lansi yang sudah sedari malam berlutut di sini, Yuan Lu memintanya untuk pulang dulu. Namun Lansi yang masih ingin menjelaskan, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika ayahnya mau nyawanya, Lansi rela dan tidak akan ada penyesalan. Raja pun yang akan memberikan kesempatan, dia memanggil para pengawal untuk memukul Lansi yang akan datang menemuinya. Raja mengatakan jika orang di depan mereka bukanlah Pangeran Yongping dari Yongzhou, melainkan Hai Fengxi yang terkenal di dunia persilatan. Yuan Lu yang khawatir meminta pangeran untuk pulang. Namun Lansi yang tidak mau, dia mengatakan tidak akan pernah menyerah. Lansi pun yang berhasil, Yuan Lu membantunya menemui raja. Lansi yang menjelaskan semuanya, dia membangun Papilion Air Yunkuan untuk melindungi diri dan melindungi banyak orang. Namun raja yang mendengarnya tidak menerima penjelasan Lansi, karena menganggap jika Lansi sudah berkhianat, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Lansi. Lansi pun lalu memberikan buku Papilion Air dan Papilion Ryu, karena dia akan menyerahkan kedua papilion itu kepada raja. Raja lalu meminta pelayan untuk membawakan arak pemutusan, karena dia ingin menghilangkan tenaga dalam Lansi, agar Lansi kembali menjadi pemuda lemah. Raja meminta Lansi untuk membentuk Papilion Air Yunkuan untuknya, karena tanpa Hai Fengxi, Papilion Air Yunkuan hanyalah sampah. Raja lalu meminta Yuan Lu untuk menuliskan dekret. Jika Pangeran Yongping yang sudah berbagi kekhawatiran dengan raja dan setia pada negara, kini dia diberikan gelar bangsawan Yongping. Lansi pun lalu diperintahkan khusus untuk mengikuti pemilihan suami Tuan Putri Chunran dari Yozhou. Karena setelah Lansi berhasil menikahi Hua Chunran, maka orang-orang Sekte Tianxuang akan langsung raja bebaskan. Bai Fengxi yang sudah menjaga Lansi selama 3 hari, dia meminta Lansi untuk sadar, karena dia ingin berbicara kepadanya. Akhirnya setelah lama menunggu, Lansi yang tersadar langsung dipeluk oleh Bai Fengxi. Lansi mengatakan jika berpura-pura sakit selama bertahun-tahun dan berpura-pura lemah selama bertahun-tahun, tidak disangka akan benar-benar lemah seperti ini. Bai Fengxi mengatakan jika tenaga dalam menghilang bukan masalah, karena Hai Fengxi yang selalu menang bukan mengandalkan ilmu bela diri dunia silat, namun mengandalkan pemikirannya. Zhongli yang datang memberitahukan jika kekuatan utama Papilion Air Yunkuan sudah diam-diam ia tarik, dan hanya tersisa mereka yang ada di daftar buku. Meskipun Papilion terlihat milik raja, tapi kekuatan utama sebenarnya tidak berubah. Zhongli juga memberitahukan jika orang istana mengantarkan dekret dan mereka meminta pangeran untuk segera pergi ke Yozhou. Lansi yang menjelaskan kenapa dia ikut pemilihan suami Tuan Putri Chunran, namun Bai Fengxi sudah tahu jika Hai Fengxi terpaksa melakukannya.
Karena untuk menyelamatkan guru dan lainnya, Bai Fengxi pun akan ikut ke sana untuk menemani Hai Fengxi. Di Yozhou, Chunran yang diantarkan dia sangat berterima kasih. Huang Chou dan Wu Yuan yang sudah menyadari jika dia adalah tuan putri Chunran, Wu Yuan mengatakan jika pangeran secara tidak sengaja telah menjaga dan juga menyenangkannya. Setelah itu Wu Yuan diberitahu jika Raja Yongzhou telah mengambil papiliun air Yunkuan. Peng Lanxi yang terluka parah, ilmu bela dirinya juga telah dihilangkan. Dan pangeran yang dikirimkan Yongzhou ke Yozhou juga adalah dia. Wu Yuan pun yang tahu Lanxi sudah melemah, dia akan mengambil kesempatan ini untuk membuatnya mati di Yozhou. Karena akan lebih menarik jika pangeran Yongzhou meninggal di Yozhou. Di istana, raja yang diberitahu jika putrinya belum ditemukan, dia sangatlah marah besar. Namun tak lama kemudian Chunran pun datang menemui ayahnya. Di penjara, Sekte Tianchuang hanya bisa menunggu Pangeran Yongping menyelamatkannya. Master Bai pun yang melihat giok putih, seseorang di sana juga ingin melihatnya. Dan ternyata dia adalah seorang pemahat giok terhebat di negara Dong, yang juga pernah memahat giok ini. Dia yang diundang Yongzhou membuat patung dewa, namun setelah itu Raja Yongzhou malah mengurungnya. Pemahat pun lalu bertanya, apa hubungannya Master Bai dengan keluarga Yu? Master Bai pun yang menyadari keluarga Yu dari ibu kota kekaisaran, dan pendekar suci keluarga Yu, dia tahu jika itu adalah Yu Yuan. Namun sayangnya film pun bersambung.